Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Retnoliani dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja, kita akan membahas tentang surat lamaran kerja. Apa itu surat lamaran kerja? Bagaimana ciri-ciri dari surat lamaran kerja, bagaimana unsur-unsur surat lamaran kerja, dan bagaimana aturan penulisan surat lamaran kerja yang baik. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus memahami dan mengetahui apa itu surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pelamar kerja kepada suatu instansi atau lembaga untuk mendapatkan pekerjaan sesuai lowongan kerja yang ditawarkan. Ingat ya, surat lamaran kerja adalah surat permohonan. Jadi, bahasa yang digunakan harus sopan dan harus menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia, walaupun tidak memiliki kop surat dan juga logo. Sehingga surat lamaran kerja ini juga disebut sebagai surat semi resmi. Dalam penulisan surat lamaran kerja ada dua. Yang pertama, tulis tangan. Nah, pada umumnya kita membuat surat lamaran kerja dengan tulisan tangan. Mengapa demikian? Barangkali HRD dapat melihat karakter kita melalui tulisan yang kita goreskan pada kertas. Ketika tulisan kita rapi, itu bisa mencerminkan ketekunan dan ketelitian kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan surat lamaran kerja juga bisa diketik. Nah, ini merupakan beberapa ciri-ciri dari surat lamaran kerja. Yang pertama, memiliki tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Yang kedua, memiliki lampiran dan perihal. Yang ketiga, memiliki alamat yang akan dituju. Yang keempat, memiliki salam pembuka dan penutup. Yang kelima, memiliki tanda tangan dan nama terang pelamar itu sendiri. Lalu, apa saja unsur-unsur dari surat lamaran kerja? Langsung kita bahas unsur-unsur surat lamaran kerja. Yang pertama, tanggal surat. Nah, beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, tanggal surat ditulis sebelah kanan atas. Ingat, sebelah kanan atas atau diletakkan di bagian bawah setelah identitas pengirim. Yang kedua, nama bulan ditulis huruf dan jangan disingkat. Yang ketiga, di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Ingat, tidak dibubuhkan tanda titik. 2. Lampiran. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis lampiran. Pertama, huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital. Boleh disingkat dengan lam. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Penulisan lampiran diikuti tanda titik 2. Antara titik 2 dan kata yang mendahulukannya tidak disela spasi, sedangkan tanda titik 2 yang mengikutinya disela spasi. Yang ketiga, perihal surat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Huruf awal kata perihal ditulis kapital. Perihal surat diusahakan singkat tapi jelas. Panjang perihal jangan melebihi 1 baris. Kata perihal diikuti dengan tanda titik 2. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik dan garisnya tidak bergaris bawah. Yang keempat, alamat surat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Biasanya kita menulis kepada yang terhormat. Itu sebenarnya
kurang benar, karena yang terhormat sudah mewakili kepada. Jadi kepada yang terhormat itu harusnya ditulis yang terhormat saja. Gini, kata-kata yang terhormat disingkat YTH. Huruf pertama dalam singkatan YTH ditulis dengan huruf kapital. Kata kepada tidak perlu dicantumkan. Sapaan bapak atau ibu dapat digunakan jika diikuti nama orang, dan huruf awal sapaan itu ditulis dengan huruf kapital. Jika jabatan seseorang dicantumkan, kata sapaan tidak digunakan agar tidak ada kerancuan penulisan. Kata jalan jangan disingkat. Di akhir baris, alamat tujuan tidak dibubuhkan dengan tanda titik. Yang kelima, ada salam pembuka. Nah, bentuk yang lazim digunakan sebagai salam pembuka adalah dengan hormat. Huruf awal pada kata dengan ditulis dengan huruf kapital. Penulisan dengan hormat diikuti dengan tanda koma. Salam pembuka ditulis di bagian kiri. Penulisan salam pembuka tidak menjorok ke dalam sebagai alinea baru. Keenam, isi surat. Isi surat dibagi menjadi 3, ada bagian pembuka, ada bagian inti, dan juga bagian penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Biasanya menggunakan kata hormat saya, ditulis di pojok kanan bawah di atas tanda tangan. Kedelapan, tanda tangan pengirim surat atau pelamar pekerjaan. 9, nama terang pengirim surat atau pelamar pekerjaan. Nah, ini adalah contoh dari surat lamaran kerja. Yang pertama ada Yogyakarta 10 November 2020. Ini merupakan tanggal surat. Terus ada lampiran, itu ditulis lampiran atau juga boleh disingkat dengan lam. Kemudian ada perihal, yaitu surat lamaran kerja. Dan yang terhormat, HRD manajer PT Maju Mundur Jalan Gatot Subroto nomor 99 Yogyakarta. Ini merupakan alamat surat. Kemudian dengan hormat. Nah, ini adalah salam pembuka. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari iklan bla 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 sampai interpreter bahasa Jepang, ini merupakan pembuka. Terus ini ada sebelumnya sampai berpengalaman selama 2 tahun sampai persyaratan. Ini merupakan isi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mencantumkan biodata singkat yaitu nama, tempat, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon, dan email. Ini harus ditulis menggunakan awal kata, tidak boleh ditulis dengan menggunakan huruf kapital, tapi menggunakan huruf kecil ya. Ini harus diingat-ingat. Kemudian ini ada persyaratan-persyaratan yang harus dicantumkan seperti CV, kemudian pas foto dan lain sebagainya. Kemudian ini ada demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat, sampai atas perhatian dan waktu Bapak, Ibu atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Itu merupakan penutup, dan hormat saya ini merupakan salam penutup. Kemudian di antara hormat saya dan juga nama terang ini seharusnya dibubuhkan tanda tangan. Ya, demikian penjelasan surat lamaran kerja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.